Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 13 dari latihan ulangan bab 4 halaman 162 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Buat adik-adik yang ingin meningkatkan kemampuan matematikanya, silahkan ikuti dan dengarkan. Juga perhatikan baik-baik penjelasan dari Kak Akidah ya, jadi jangan di skip videonya. Oke, langsung saja. Nomor 13. Diketahui suatu jajar genjang memiliki luas 160 cm persegi. Jika panjang alas jajar genjang 32 cm, tinggi jajar genjang adalah titik-titik. Oke adik-adik, untuk menjawab soal nomor 13 ini Kak Akidah akan memberikan dua cara. Ya, ini gunanya untuk memudahkan adik-adik. Siapa tahu ada yang baru nemu nih, oh ternyata cara seperti ini jauh lebih mudah untuk mengingat rumusnya. Nah, itu boleh banget ya. Nah, di sini yang diketahui di nomor 13 adalah luas dari jajar genjang 160 cm persegi dan panjang alasnya adalah 32 cm. Pertanyaannya adalah tingginya. Nah, biasanya di soal sebelumnya adik-adik yang ditanyakan itu luasnya ya, alasnya sudah ada, tingginya sudah ada. Kita disuruh mencari luasnya. Kita tinggal masukin rumus. Tapi di soal nomor 13 ini ternyata yang kita cari adalah tingginya. Oh iya, buat adik-adik, kalau merasa penjelasan Kak Akidah terlalu cepat, silahkan bisa diperlambat ya di bagian kecepatan pemutarannya. Dan kalau dirasa terlalu cepat, silahkan bisa juga dipercepat di bagian kecepatan pemutaran suaranya ya. Oke, di sini Kak Akidah mau beritahu dulu cara yang seperti biasanya. Nah, adik-adik kan tahu ya nomor 13 nih. Adik-adik tahu bahwa luas jajar genjang di sini kita boleh masukin dulu. Nah, luasnya itu adalah 160. Kita boleh masukin dulu 160 cm pangkat 2. Nah, terus kita masukin nih adik-adik rumus dari luasnya. Jadi luas ini, luas jajar genjang itu rumusnya apa? Rumusnya adalah alas kali tinggi. Nah, ini cara ke bawah ya. Sama dengan 160 cm pangkat 2. Kita masukin dulu. Oke. Nah, di sini alasnya sudah diketahui yaitu 32. Kita masukin adik-adik. Yang alas ini kita masukin. Nah, ini adalah 32 ya cm. Mau ditulis satuannya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Misal di sini ditulis ya dikali tinggi. Nah, Kak Akidah ganti warna aja biar jelas. Dikali tinggi sama dengan 160 cm pangkat 2. Nah, pertanyaannya kita mau mencari tinggi. Berarti tinggi itu disuruh sendirian adik-adik. Ya, berarti ini kita harus pindahkan, tidak boleh ada di ruas yang sama. Berarti tingginya tetap sama dengan 160 cm pangkat 2. Nah, ini perkalian, maka dia berubah jadi pembagian. Dibagi 32 cm ya. Nah, tinggal kita hitung deh. 160 dibagi 32. Jawabannya adalah 5. Cm pangkat 2 dibagi cm jadinya cm, jadi 5 cm. Nah, ini adalah jawabannya adik-adik. Ya, jawabannya adalah ini. Nah, di sini Kak Akidah akan jelaskan cara lain. Gimana Kak Akidah caranya? Nah, di sini. Gimana ya enaknya ya? Sebelah sini aja deh ya. Oke, adik-adik. Atau di sini aja. Kita mau jelasin dulu, Kak Akidah mau jelasin dulu perihal rumus luas. Sini aja ya. Kita tahu bahwa luas dari jajar genjang itu adalah alas kali tinggi kan adik-adik. Nah, ini kita bikin dalam bentuk segitiga adik-adik. Ya, Kak Akidah selalu rumus apapun selagi dia bisa dibuat segitiga, kita buat segitiga. Gitu ya. Jadi nanti di sini adalah luasnya, ini alas, ini tinggi. Jadi kalau kita mau mencari luas, kita tutup luasnya. Nah, ini anggap aja ditutup. Berarti sisanya adalah A dengan T kan. Ini dikali kalau ke samping. Berarti rumusnya adalah alas kali tinggi gitu.
Nah, sekarang kalau kita mau mencari alas, ini jadi udah langsung dapat 3 rumus adik-adik. Kalau kita mau mencari alas, berarti kita tutup yang alasnya. Ini ditutup pakai jari gitu lah ya. Nah, rumusnya apa? Berarti kan tinggal ini. Nah, ya, berarti rumusnya adalah luas dibagi tinggi. Ini tandanya per ya. Nah, artinya dibagi. Gitu ya. Nah, berarti nanti di sini luas dibagi tinggi. Begitupun kalau kita mau mencari tinggi. Nah, tingginya kita tutup adik-adik. Kita tutup nih tingginya. Berarti tersisa luas per A ya. Jadi luas dibagi alasnya. Nah, gitu. Nah, jadi cara yang kedua ini Kak Kida langsung masukin rumusnya adik-adik. Ya, jadi langsung masukin rumusnya nih. Rumusnya yang ini, tinggi sama dengan ini tinggi ya. Nah, tinggi sama dengan luas dibagi alas. Nah, di sini aja. Berarti kita langsung masukin rumus ya. Karena kita mau mencari tinggi, jadi kita langsung masukkan rumus tinggi adalah luas dibagi alas. Ini adalah luas dari jajar genjang. Luasnya adalah 160. Kita tulis 160 cm pangkat 2 dibagi, nah ini kan per alas. Alasnya berapa? Di sini 32 cm. Nah, tinggal dihitung 160 dibagi 32. Jawabannya adalah 5 cm. Nah, gitu. Dan ini jauh lebih praktis adik-adik dibandingkan yang cara ini sebelumnya. Ya, dan semua cara itu sama. Yang penting adik-adiknya ngerti dan jawabannya benar. Gitu ya adik-adik ya. Jadi ini jawabannya adalah 5 cm. Gitu. Oke, berikutnya nomor 14. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 14 dan 15. Nah, di sini ada gambar ya adik-adik ya. Langsung nomor 14, bentuk segi 4 ABDE. Nah, ABDE yang ini adik-adik. Nah, ini adalah, nah kira-kira apa nih adik-adik? Nah, ini adalah bentuk dari bangun trapesium siku-siku. Jadi ini trapesiumnya agak ditidurin gitu ya istilahnya. Posisinya tidur. Trapesium siku-siku ini begini adik-adik. Anggap aja ini lurus ya. Nah, ini trapesium siku-siku itu begini. Nah, gitu. Ya, nah ininya siku-siku biasanya tuh. Nah, ini posisinya diubah. Ya, kalau tegak seperti ini, kalau tidur ini seperti ini. Jadi dia ditidurin kayak dijatuhin gitu ke sini. Nah, jadi posisinya yang ini yang ini ada di sebelah sini gitu ya. Yang ininya sebelah sini. Yang sisi miringnya ini ada di sini dan ini yang atasnya jadi di sini. Gitu adik-adik ya. Jadi ini adalah gambar dari trapesium siku-siku. Gitu. Oke, berikutnya nomor 15. Luas segi 4 ABDE adalah, nah berarti ABDE itu kan trapesium ya. Trapesium siku-siku tepatnya. Tinggal kita cari luasnya. Berarti tinggal kita masukin luasnya trapesium siku-sikunya ya. Gitu aja. Atau boleh deh luas ABDE. Nah, rumus dari luas trapesium adalah jumlah sisi yang sejajar. Sejajar itu yang ini adik-adik. Nih, sejajar tuh ini dengan ini. Nah, tapi ini tidak sama panjang ya. Berarti yang ini dan yang ini. Ya, berarti jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Boleh Kak Kida tulis dulu jumlah sisi sejajar, nggak muat ya. Jadi ke bawah kali tinggi. Nah, dibagi 2. Nah, berarti kita jumlahin dulu adik-adik sisi yang sejajarnya. Nah, berarti ini ya 4 cm ditambah 8 cm itu berapa ya? Ini boleh ininya di ya udah nggak apa, kita jumlahin dulu adik-adik berapa itu. Bentar Kak Kida hapus ininya dulu, tanda ininya ganti
Nah, ini di sini jumlah sisi sejajarnya dikurungin adik-adik. Kali tinggi bagi 2. Jadi kita kerjain dulu sisi sejajarnya ditambahin dulu adik-adik. Berarti 4 cm ditambah 8 cm. Nah, cara ngitungnya gini ya. Jadi ini jumlahin dulu dikali tingginya. Nah, tinggi trapesium itu yang ini adik-adik. Ya, tingginya yang ini nih. Nah, berarti yang ini kan. Tingginya adalah 8 tambah 4 berarti berapa? 12 cm. Terlalu dempet ya ini ya. Udah nggak apa-apa ya. Dibagi 2. Kita hitung 4 tambah 8 adalah 12 cm. Dikali 12 cm bagi 2. Nah, ini bisa kita coret ya, salah satunya aja. Bisa sama ini. Jadi 6, ini jadi 1. 6 kali 12 dibagi 1. Jawabannya adalah 72 cm pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.